Ya kan? Ya, Begitu. baik. Bang, hari ini lagi rame nih, Bang, di berita, di sosmed, ada tulisan tangkap Adili Jokowi, dan banyak di mana-mana ternyata ada di Solo, di Sumatera juga ada. Publik menyentil anaknya juga, sekaligus kayak Sampang Harap ya segera beliin tulisan. Nah, dan menurut Bung Daeng kan tadi memang Prabowo mendapatkan apresiasi dari aktivis atau warga rakyat atas kinerjanya yang memang membela rakyat. Tapi bukan kenakan Mulyono alias anak papa ini, Bang. Menurut Abang gimana kelanjutan pemerintahan apakah bisa mungkin tanpa papa, Bang? Ya, saya kira ya mulai dipikirkan. Artinya kan kita saksikan bahwa ya memang Gibran ya tidak mampu bisa bekerja dengan maksimal lah. Ya namanya juga karbitan. Ya kan, karena bapaknya aja jadi presiden, dia jadi pasangannya Prabowo, ya kan? Ya tahu sendirilah metode kepemimpinan daripada Jokowi itu yang terlalu mengandalkan tangan-tangan aparat keamanan dan intelijen untuk melakukan intimidasi terhadap lawan-lawan politiknya. Ya kan? Dan lagi Gibran itu nggak konsisten. Di mana-mana pidato bahwa hanya satu visi misi Presiden Prabowo yang kita jalankan. Lah dia sendiri bikin aplikasi lapor Mas Wapres. Ya kan tidak ada itu dalam ini bukti bahwa memang ini sama persis dengan bapaknya itu. Hari ini bilang A, besoknya jadi B. Hari ini ngomong tempe, besok jadi tahu, gitu kan? Dan lucunya lagi dia hanya bisa ngider-ngider mutar-mutar, kunjungi STK, SD, SMP sampai SMA. Gak berani masuk kampus-kampus kayak UI, UGM, universitas-universitas yang BEM-BEM-nya itu kritis gitu loh. Yang ingin disaksikan bahwa kita pengen lihat juga, katanya anak muda. Harusnya kan bersinergi dengan anak muda, bukan dengan anak TK doang. Kalau anak TK bagi-bagi sembako, bagi-bagi susu itu mah kerjaan Pak RT, bukan Wapres itu mah. Ya kan? Nah berani nggak dia? Ya kan? Untuk maksudnya hadapi itu BEM-BEM, bicara tentang bagaimana ketahanan pangan, ketahanan energi, situasi politik, ekonomi, hukum, ya kan, demokrasi, hak asasi manusia, ya kan? Kedua juga dia diam aja tuh. Ya kan, persoalan Rempang, Galang, terus PSN PIK 2 Banten nggak ada suara-suaranya. Itu jelas, kalau makin jelas bahwa persoalan PIK 2 PSN 2 yang ada di Banten itu ya sisa-sisa karya bapaknya plus dengan yang 9 naga itu loh, yang aguan CS. Itu sebenarnya. Jadi ya kita dalam kesempatan ini menghimbau lah kepala DPR untuk mulai mengevaluasi terutama partai-partai pendukung Prabowo untuk bagaimana ya kan mulai mempertimbangkan agar supaya wakil presiden ini bisa diganti secara konstitusional, karena ya bisa jadi juga banyak juga ya pimpinan-pimpinan partai jauh lebih layak menjadi wakil presiden daripada Gibran gitu loh, ya kan? Atau juga dia punya, ya tinggal kita lihat aja nanti aparat hukum berani nggak ungkap dia punya kasus-kasus ini, korupsi misalnya atau penerimaan saham ketika misalnya bapaknya masih jadi presiden. Ya harus berani begitu dong, ya kan? Kalau nggak berani begitu ya wajar dipertanyakan oleh Prabowo. Nggak mampu menegak, padahal Prabowo sedang gencar-gencarnya mengembalikan uang-uang negara yang dicuri oleh para perampok-perampok ini dengan cara-cara yang baik. Kalau tidak bisa ya makanya Prabowo akan mengambil tindakan tegas dan berani untuk mengembalikan semua dana-dana itu dengan menggunakan institusi kepolisian dan TNI. Tapi TNI dan Polri yang sudah memang siap menjalankan semua instruksi Prabowo, karena hari ini yang tersisa adalah petinggi-petinggi elit-elit Polri maupun TNI peninggalan daripada Joko Widodo. Jadi mustahil gitu loh. Nah ini mungkin ada Bung Rudi nih, Bung Rudi dari GSBI. Nah, Bung Rudi, ini tanggapannya mengenai viralnya seruan untuk adili Jokowi, Bang. Apakah pantas Jokowi diadili tapi dengan cara-cara pengadilan yang umum atau yang biasa? Kan karena kita tahu ya hukum di Indonesia ini ya tergantung maunya penguasa gitu loh. Gimana Bung Rudi menanggapinya? Ya, segala pengadilan pantas lah untuk mantan Presiden Republik Indonesia yang keberapa tuh, yang ke-7 ya? Tahu diakui nggak jadi presiden? Ya ke-7 mungkin. Kalian tahu deh. Iya, jadi
segala macam pengadilan, segala macam bentuk pengadilan untuk Kalau mohon maaf, kalau saya nggak ngakuin jadi presiden karena nih bohong mulu kerjanya. Gimana Bung? ya, tapi kan kita harus objektif bahwa gimana Objektif, pun boleh lah. ya, mau gimana pun dia tercatat sebagai presiden Indonesia 2 periode ya. Nah, jadi saya mau sampaikan begini bahwa segala macam bentuk pengadilan bagi Pak Jokowi saya kira sah dan bahkan harus diseret ke pengadilan. Apakah itu pengadilan yang berlaku saat ini ataupun pengadilan rakyat sekalipun, tapi yang pas adalah pengadilan rakyat gitu ya, yang memang kalau kita bicara pada konteks pengadilan yang berlaku di negara kita sekarang agak susah Pak gitu. Kenapa? Ya karena di dalamnya adalah bagian daripada sisa-sisa daripada rejim Jokowi, bahkan masih duduk orang-orangnya Jokowi gitu ya, termasuk misalkan KPK-nya, Kapolri-nya, Jaksa Agungnya gitu ya, apalagi ya hakim-hakimnya juga. Jadi sangat sulit kalau kita berharap Jokowi diseret kepada pengadilan gitu. Bahkan KPK yang harusnya gerak turun dengan seperti ini juga diam saja. Apalagi orang-orang KPK yang baru juga saya kira banyak rakyat, bukan hanya saya kira banyak rakyat yang mensanksikan karena memang disodorkan oleh Presiden Jokowi, dan itu menurut saya itu tadi ini memang gak ada etika gitu Presiden Jokowi itu. Padahal tinggal beberapa bulan lagi dia selesai masa jabatannya, harusnya KPK itu jangan dia yang mengajukan, serahkan kepada presiden yang baru lah gitu kan. Di situ saya kira jadi segala pengadilan apapun sah untuk Jokowi, paling utama adalah pengadilan rakyat. Pengadilan rakyat, baik.